mengenai sengketa desain industri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naufal Haji Safake dengan NIM E002336. Saya Nidia Putri Narasati dengan NIM E002337. Saya Laura Zuna Arifaini dengan NIM E002339. Saya Sinar Alvira dengan NIM E00233375. Saya Najwa Rahmat Albantani dengan NIM E002331. Selamat menyaksikan! Masuk ke materi yang pertama, yaitu alur sengketa. Jadi, sengketa desain industri bermula ketika terdapat pihak lain yang menggunakan desain yang telah didaftarkan tanpa izin dari pemegang hak, baik dengan cara meniru secara keseluruhan maupun membuat desain yang memiliki persamaan pada pokoknya. Pelanggaran tersebut dapat berupa memproduksi barang tiruan, menjual, mengedarkan, mengimpor maupun memperdagangkan produk yang menggunakan desain tersebut untuk kepentingan bisnis maupun memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya masuk ke penyelesaian sengketa desain industri. Penyelesaian sengketa desain industri di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yaitu melalui litigasi jalur pengadilan dan litigasi atau jalur di luar pengadilan. Melalui jalur litigasi dapat dilakukan pertama melalui pengadilan niaga untuk gugatan perdata, di mana pemegang hak desain industri dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan seperti membuat, memakai, atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuannya, berupa gugatan ganti rugi dan gugatan penghentian semua perbuatan tersebut. Yang kedua dapat dilakukan melalui pengadilan negeri untuk tuntutan yang bersifat pidana yang didasarkan pada delik aduan dengan sanksi berupa penjara dan atau denda. Lalu untuk yang jalur non litigasi dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis. Bentuknya meliputi yang pertama ada negosiasi atau musyawarah langsung antar pihak yang bersengketa. Yang kedua ada mediasi, penyelesaian melalui perantara pihak ketiga yang netral dan pasif. Yang ketiga ada arbitrase, penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase. Dan yang terakhir ada konsiliasi, yaitu menggunakan bantuan ahli atau pihak ketiga yang aktif untuk mencapai kesepakatan. Kemudian lanjut ke proses pengajuan. Ini terdiri dari pendaftaran gugatan dan pemeriksaan administratif. Pendaftaran gugatan ini didaftarkan ke pengadilan niaga, yang mana apabila berskala nasional maka PN yang ditunjuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk skala nasional. Kemudian penggugat menyertakan surat kuasa apabila penggugat diwakili oleh pengacara. Kemudian identitas para pihak, uraian duduk perkara dan petitum atau tuntutan. Kemudian pemeriksaan administratif. Ini berupa bahwa panitera memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap maka berkas diteruskan ke ketua pengadilan untuk dilanjut kepada penetapan majelis hakim. Masuk ke proses peradilan niaga. Yang pertama adalah pragugatan. Pragugatan ini terdiri dari dua, yakni somasi dan mediasi. Somasi ini dilakukan sebelum perkara dibawa ke pengadilan, yang umumnya pihak penggugat mengirimkan surat teguran kepada pihak yang diduga melanggar daripada peraturan tersebut. Kemudian setelah itu dilakukan mediasi atau negosiasi, yang mana ini juga dilakukan di luar pengadilan. Ketika somasi dan mediasi ini gagal dilakukan, maka barulah gugatan diajukan ke pengadilan. Selanjutnya adalah persidangan. Persidangan yang pertama adalah penetapan majelis hakim. Jadi, Ketua Pengadilan Niaga menetapkan majelis hakim dan menetapkan hari sidang pertama tergugat dipanggil secara resmi. Selanjutnya adalah sidang pertama dan mediasi wajib. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, hakim wajib memerintahkan mediasi. Jika mediasi berhasil, maka perkara selesai dengan akta perdamaian. Jika gagal, maka sidang dilanjutkan. Selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan pokok perkara merupakan inti dari persidangan, meliputi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, serta pembuktian, dan dilanjutkan dengan kesimpulan para pihak. Selanjutnya adalah putusan majelis hakim. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri mengharuskan pengadilan niaga memutus perkara paling lama 90 hari sejak gugatan didaftar. Gugatan ada dua macam, yakni gugatan dikabulkan dan gugatan ditolak. Upaya hukum dalam pengadilan niaga tidak ada banding, maka langsung kasasi. Yang artinya pihak yang tidak puas langsung dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. MA wajib memutus dalam 90 hari. Selanjutnya ada contoh putusan dari sengketa desain industri, yaitu putusan nomor 73 garing Perdata Khusus garing Desain Industri garing 2015 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Berawal dari sengketa hak desain industri atas desain kaca helm merek Bogo, penggugat yaitu Gunawan mengajukan gugatan pembatalan desain industri yang telah terdaftar atas nama pihak tergugat karena menurut penggugat desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Desain Industri. Penggugat berpendapat bahwa desain kaca helm tersebut sebelumnya sudah pernah digunakan dan diperdagangkan di luar negeri, khususnya di Malaysia, sehingga desain itu dianggap bukan merupakan desain baru. Oleh karena itu, penggugat meminta agar pendaftaran desain industri milik tergugat dibatalkan.
Sementara itu, tergugat membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa desain yang didaftarkan tetap memenuhi syarat perlindungan hukum desain industri karena memiliki unsur kebaruan dan telah terdaftar secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yaitu amar putusan dari putusan tersebut, yaitu yang pertama menolak gugatan menggugat untuk seluruhnya, yang kedua ada menyatakan desain industri milik tergugat tetap sah dan memperoleh perlindungan hukum, dan yang terakhir yaitu menghukum menggugat untuk membayar biaya perkara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.